kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Jadi kita perwakilan satu untuk mewujudkan doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada Bu. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk SPG dulu ya. SPG itu perlunya fokus. Ingat, perlunya fokus. Krisna sudah fokus? Aja sudah fokus? Sudah, Bu. Nova sudah fokus? Sudah Bu. Rira sudah fokus? Sudah, Bu. Kenapa? 5 tambah 2 sama dengan? 5. Salah. 2 lah, 3. Salah. Saya ulang ya. Perlunya fokus. Nah, Bella sudah fokus? Aja sudah fokus? Sudah, Bu. Nova sudah fokus? 5 tambah 5 sama dengan? 3. Betul. Sebelumnya ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita yang minggu kemarin? Tentang dakwah Bu. Iya, dakwah. Sekarang Ibu membahas tentang khutbah. Ada yang ingin membacakan judul pembelajaran kita? Saya Bu. Ya, silakan aja. Yang pertama, peserta didik mampu mengkategorikan strategi khutbah yang benar sesuai keteladanan Nabi dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menentukan kembali strategi khutbah yang benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral atau spiritual yang terkandung dalam strategi khutbah yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian sering mendengar kata-kata khutbah ini? Sering Bu. Oke. Jadi dalam gambaran kalian itu apa yang kalian dapatkan dari khutbah ini? Gambarannya. Keberkahan Jumat Bu. Ya, bisa. Khutbah hari raya Bu. Ya, betul. Ada Idul Fitri dan Idul Idul Adha. Adha. Oke. Selanjutnya itu pengertian khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab, khutbah, dan merupakan kata dasar dari masdar dari kata kerja khotoba yang tubuh yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Selain itu, khutbah dapat bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, jadi khutbah ini, jadi orang yang memberikan khutbah disebut khatib. Khutbah lebih bersifat satu arah, hanya mendengarkan khutbah biasanya dilaksanakan dalam kegiatan ibadah seperti sholat. Sholat itu ada sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat istisqa dan kosong, hukum dan nikah. Di antara beragam jenis khutbah, satu hal yang penting untuk diketahui yakni khutbah Jumat, sebab khutbah Jumat memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Khutbah Jumat itu terdiri dari 2 bagian, yakni khutbah pertama dan khutbah kedua. Di antara keduanya dipisahkan dengan duduk di antara 2 khutbah. Baik, selanjutnya itu penyusunan strategi khutbah. Ada yang ingin membacakan? Saya. Ya, bisa. Buka tuh. Yang pertama, penentuan tema dan tujuan.
memilih tema yang relevan dengan kondisi aktual jamaah dengan isu terkini dan tujuan yang ingin dicapai dari khutbah. Yang kedua, riset dan rangkaian materi mencapai ayat-ayat dan hadis yang relevan dengan tema yang dipilih serta manfaatnya hukum. Yang ketiga, struktur khutbah didahulukan dengan pendahuluan, pengantaran yang menarik perhatian dan relevan. Setelah itu isi penjelasan tentang konsep-konsep agama secara sederhana, dan yang terakhir penutup dengan menyimpulkan kesimpulan tentang poin-poin penting. Oke, jadi penyusunan strategi khutbah ini yang pertama itu penentuan tema dan tujuan. Jadi sebelum menentukan tema dan tujuan itu, kita harus memilih tema yang relevan dengan kondisi aktual jamaah, seperti yang menginspirasi, memberikan pemahaman atau mengajak aksi. Yang kedua yaitu riset dan persiapan materi. Jadi persiapan materinya itu bisa mencarinya dengan memanfaatkan buku-buku tafsir, kitab hadis, dan sumber-sumber lain yang terpercaya. Yang ketiga yaitu struktur khutbah. Nah, jadi di struktur khutbah ini yang pertama itu didahulukan dengan pendahuluan pengantar yang menarik perhatian dan relevan dengan tema dan tesis yang disampaikan dalam gagasan utama yang akan dibahas dalam khutbah. Setelah itu penjelasan tentang konsep agama yang secara sederhana untuk mudah dipahami dan memberikan contoh yang konkret untuk memperjelas penjelasan, disertai dengan dalil-dalil yang kuat untuk mendukung argumen. Yang terakhir yaitu penutup dengan memberikan kesimpulan tentang poin-poin penting serta ajakan untuk mengamalkan pesan yang diberikan, dan diakhiri dengan berdoa sesuai dengan tema khutbah. Baik, untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu harap kalian memperhatikan videonya karena di akhir nanti akan Ibu tanyakan. Kisah Nabi Muhammad SAW, Darul Arqam, markas dakwah pertama umat Islam. Berbagai tekanan dari kaum musyrikin membuat Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, pembesar Bani Makhzum yaitu Amr bin Hisham juga didasari atas fanatik keseluruhan. Bani Makhzum Perhatikan ya videonya, yaitu Bani Hashim adalah musuh. Ketika Nabi sedang sholat, Abu Jahal minta tolong kepada kawannya untuk dibawakan ke hewan. Lalu Abu Jahal. Oke, dari video yang sudah kalian tonton ini, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Saya Bu, Ya, silakan ya. adapun hikmah yang dapat kita ambil dari tayangan video tersebut yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagus ya. Baik, jadi dari jawaban dia itu, siapa yang bisa memberikan contoh yang dimaksud dari orang yang bermanfaat bagi orang lain dari video tersebut? Ya Bu, Ya, silakan Opa. sesuai dari video yang sudah ditayangkan tadi Bu, bermanfaatnya itu seperti Arkom tadi Bu, menginfakkan rumahnya kepada umat muslim di saat dia masih muda Bu. Ya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya Ibu di sini ingin membagikan kalian kelompok. Satu kelompok itu ada yang berdua, ada yang bertiga ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, silakan dijawab. Ada yang tidak paham? Kamu. Ada yang bingung? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, silakan. Siapa perwakilan kelompoknya yang ingin membagi?
dipersilakan Lira untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jadi, banyak pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut. Di antaranya keikhlasan serta keteguhan hati dalam menegak kebenaran. Itu aja, Bu. Nah, dari kelompok lain apa ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Tidak ada, Bu. Ibu, oke, baik, silakan duduk Lira. Beri tepuk tangan untuk Lira. Yeay. Ibu, ya, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah khutbah merupakan proses yang mendalam di mana kita tidak hanya mendengarkan ceramah tetapi juga menggali makna yang lebih luas di balik setiap kata yang disampaikan. Jadi khutbah sangat beragam tergantung pada tema dan pesan utama yang disampaikan. Sebelum pulang, Ibu ingin memberikan kalian tugas rumah dulu. Jadi nanti di rumah kalian bisa membuat praktek khutbah. Bisa satu kelompok itu bertiga atau berempat, nanti dikumpulkan minggu depan. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada yang kurang atau dalam perkataan dan tindakan Ibu ada yang kurang berkenan. Sebelum pulang, Ibu ingin perwakilan untuk membaca doanya terlebih dahulu. Ya, silakan ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.